penonton setia Cut and Review Channel. Masih bersama Abang untuk membahas singkat cerita film bertema hamil dan melahirkan. Film yang akan kita ulas kali ini berjudul Al-Karisi. Film ini rilis tahun 2015 dan berasal dari negara Turki. Ternyata cerita atau mitos-mitos soal hantu di negara Turki mempunyai kesamaan dengan negara kita. Langsung saja kita simak pembahasannya berikut. Film diawali dengan tayangan seorang wanita yang sedang hamil, sebut saja Lily. Lily adalah istri dari Pablo yang baru saja dipindah tugaskan oleh perusahaannya. Lily akhirnya ikut dengan suaminya sekaligus untuk menikmati masa cuti kerja untuk persiapan melahirkan. Kebetulan daerah tersebut adalah kampung halaman Pablo. Pablo sedikit tenang apabila istrinya ditinggal karena dekat dengan rumah ibunya. Sesekali ibunya bisa menemani Lily saat dia tidak ada. Suatu malam ketika Lily, Pablo dan ibunya sedang berbincang, Lily mendapati kejadian aneh di rumah barunya tersebut. Lily belum menyadari bahwa itu adalah satu hal yang tidak normal. Dia menganggap hanya halusinasi belaka. Ternyata bukan Lily saja yang mengalami hal itu, ibu Pablo juga mengalami kejadian serupa di sana. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Suatu hari Pablo hendak pergi lama karena suatu pekerjaan. Karena merasa kesepian, Lily kemudian mengundang sahabatnya untuk menemani di rumah selama Pablo pergi. Rebecca akhirnya datang menemui Lily dan berbincang mengenai kehamilannya. Rupanya mereka berdua menjalin suatu hubungan terlarang di belakang Pablo. Lily dan Rebecca melakukan perang dalam di dalam kamar calon bayinya. Sampai suatu ketika Rebecca sahabat Lily menemukan hal aneh di sana. Rebecca memandang Lily sedikit curiga dan takut. Akhirnya dia berpamitan kepada Lily. Lily sedikit bingung kenapa Rebecca terlihat begitu tergesa-gesa. Di suatu malam, Lily yang kala itu sendirian di rumah tak sadar bahwa ada sosok makhluk yang mengintainya. Itu adalah hantu penghuni rumah yang sedang mengincar bayi Lily. Mendadak Lily tidak sadarkan diri ketika rebahan di sofa, kemudian terlihat sosok yang menyerupai Lily keluar dari jasadnya yang sedang tertidur. Roh Lily tersebut pergi ke kamar bayi dan di sanalah roh Lily bertemu dengan sosok hantu wanita di kamar itu. Sontak Lily berteriak dan terbangun dari tidur. Pablo datang tepat waktu dan segera menenangkan Lily bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Namun Lily merasa apa yang dialaminya itu benar-benar nyata terjadi. Hari demi hari, Lily sering mengalami banyak kejadian aneh. Lily merasa ada sesuatu yang selalu mengikutinya dan kadang tanpa disadari dia sering melakukan hal yang tak wajar. Pablo suaminya masih belum menyadari perubahan yang dialami istrinya. Pablo merasa perubahan pada diri Lily karena pengaruh hormon dan bawaan bayi saja. İyi ki geldiniz ya. Daha sık yapalım bunu. Hari berlalu, Rebecca dan suaminya berkunjung ke rumah Lily. Sementara Pablo dan suami Rebecca sedang berbincang, Lily dan Rebecca memisahkan diri ke ruangan lainnya untuk sedikit membahas hal pribadi dan minum bersama. Namun Lily memilih untuk meninggalkan Rebecca sendirian di dapur. Tiba-tiba saja Rebecca mendengar sesuatu di kamar bayi yang disiapkan Lily. Rebecca terkejut dan seketika berlari kembali untuk berpamitan setelah melihat keganjilan di kamar tersebut. Hoppala. Ne güzel oturuyorduk şöyle ya. Yok vallahi iyi hisset.
Waktu berlalu, Rebecca mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres di rumah tersebut dan dengan dirinya. Dia mulai mencari tahu dan mendapati fakta bahwa rumah tersebut memang dikutuk karena suatu kejadian di masa lalu. Lily mencoba menjelaskan itu kepada Pablo, namun Pablo terlihat acuh dan justru menganggap istrinya mulai kehilangan akal sehat. Di suatu pagi, Lily mulai tak bisa mengendalikan dirinya. Lily mendadak seperti kerasukan dan membunuh kucing kesayangan Pablo. Lily kemudian mengubur kucing tersebut di halaman rumahnya. Tak sampai di situ, sesampainya di rumah Lily menyerang Pablo dan ingin membunuh suaminya. Disitulah Pablo mulai sadar bahwa semua yang dikatakan Lily itu benar-benar nyata terjadi. Namun sudah terlambat. Lily sekarang benar-benar sudah berada dalam pengaruh roh yang terkutuk di rumah itu. Roh jahat itu kini benar-benar sudah menguasai jiwa Lily. Dia tak lagi bisa membedakan mana kejadian nyata dan mana halusinasi. Lily tak lagi memperhatikan bayi yang sedang dia kandung. Anehnya Pablo seolah tidak mengkhawatirkan itu. Dia masih merasa kehamilan Lily masih normal-normal saja. Puncak kejadiannya adalah ketika suatu malam Lily terbangun dari tidur. Masih dalam pengaruh roh jahat, Lily berjalan keluar rumah menuju sebuah kuburan. Di sana Lily mengalami deja vu, di mana itu memperlihatkan kisah dahulu di mana sebuah tragedi terjadi di rumah itu yang melibatkan seorang wanita hamil pula. Lily kemudian bertemu dengan sosok roh wanita yang selama ini bersamanya. Sepulang dari sana Lily bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di sana Rebecca dan suaminya melihat Lily keluar rumah dan segera memberitahukan Pablo apa yang dilakukan Lily. Lily yang masih dalam kerasukan tiba-tiba mengalami pecah ketuban dan mendadak berlari. Güzide Hanım nerede peki şimdi? Bizim evde. Pablo kemudian menemui orang pintar di sana untuk membantu menolong istrinya. Sebut saja sang kiai bernama Dulatif. Dia langsung mengetahui oleh siapa dan sebab apa istri Pablo mengalami hal seperti itu. Sang kiai kemudian bergegas ke rumah Pablo sebelum terlambat, karena bayi Lily dan jiwa Lily lang yang dipertaruhkan. Sang kiai kemudian bergegas membersihkan rumah Pablo dan membuang benda-benda yang dianggap sebagai tempat roh jahat itu bersemayam. Dengan doa-doa dan ritual khusus, Kiai Dulatif kemudian mencoba mengusir roh jahat itu meskipun ada sedikit perlawanan. Namun akhirnya iblis wanita itu terbakar dengan doa-doa sang Kiai. Setelah semua berakhir, Lily dan bayinya selamat, film pun berakhir. Jangan lupa untuk terus menunggu update film lainnya di channel ini. Terima kasih. Güzide Hanım hamile kalınca büyü tekrar enerji bulmaya başlamış.